Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Benediktus Radian Dianggoro, NIM 146204 kali 41 dari kelas pengembangan game kelas B, kemudian dari Prodi Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan rekan saya Ainun Rafiq Mahendra, NIM-nya 1462000132 di kelas B di Prodi Teknik Informatika Perguruan Tinggi Universitas 1945. Alasan saya memilih game ini untuk direview ya, karena menurut saya menarik aja, karena game ini tuh udah sangat lama dan nostalgia gitu. Jadi mungkin banyak aspek yang bisa kita bicarakan pada nantinya. Kalau teman saya? ya, kalau menurut saya kenapa saya lebih tepatnya memilih game yang direview yaitu Street Fighter 2 ini, karena kebanyakan orang itu memandang bahwasanya game ini tuh memiliki unsur kekerasan. Padahal di balik itu ada sudut pandang yang mengatakan bahwasanya game ini tuh ada seni bela dirinya tersendiri. Jadi semisal kayak ada bela diri kickboxing dan bertemu dengan entah itu aliran bela diri yang lain selain kickboxing. Seperti itu alasan saya memilih game ini. Lalu kita kemudian ke poin berikutnya untuk review game ini. Mengenalkan game secara mendetail ke pemirsa. Saya akan jelaskan. Untuk game yang detail di sini ada tampilan awalnya dari game Street Fighter 2. Nah, di sini akan ada muncul seperti pilihan hero atau pahlawan gitu, hero. Nah, di situ hero tersebut mempunyai negara masing-masing, dimana nanti kalau sudah memilih hero itu tidak bisa bertarung pada hero yang sama. Nah, jadi nanti harus memilih hero yang berbeda untuk menjadi musuhnya. Nah, di sini seperti gameplay yang kita lihat. Nah, di sini mempunyai skill-skill yang cukup bervariatif, tapi masih kaku ya untuk dilihat dari hari ini. Untuk pergerakannya juga masih 2 dimensi, jadi satu layar gitu. Di sini permainannya cukup sederhana, bisa dilihat sendiri dengan HP atau darah dari hero tersebut. Ketika terkena serangan akan berkurang sampai darah itu habis, lalu itu akan memenangkan game atau pertandingan tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat variasi serangannya begitu banyak sih. Ada yang melemparkan api biru, sama yang uppercut ke bawah atau uppercut ke atas, menendang, sama berputar-putar. Nah, ini untuk lawan yang berikutnya tentunya dengan lebih yang susah dan skill-skill yang berbeda. Skill-skill yang tentunya berbeda. Jadi setiap pertandingan tuh mungkin tidak akan bosan pada memainkannya, meskipun game ini sangat sederhana tapi tidak akan bosan. Begitu. Nah, untuk grafiknya sendiri sih saya review ya. Untuk grafiknya sendiri masih kurang sih, karena saya mereview ini pada hari ini, bukan pada zamannya. Kalau mungkin pada zamannya mungkin bisa dibilang bagus atau paling baik ya. Tapi kalau untuk sekarang sih game ini udah mantap sih. Nah, untuk grafiknya juga masih patah-patah atau jalannya, pergerakannya
serang-serangannya juga masih patah-patah atau berbentuk pixel gitu kecil. Meskipun Street 2 ini mempunyai grafik yang lebih bagus dari Street Fighter yang pertama ya, tapi ya itu aja dari saya kalau untuk grafik. Kalau untuk teman saya, Kalau dari saya sendiri untuk grafik sejauh ini grafik tidak berpengaruh untuk keseluruhan game ini sih, tapi lebih ke arah gameplay di dalamnya. Jadi kalau semisal gameplaynya ada musuh yang height-nya lebih, tingkatannya lebih tinggi, pasti akan menarik minat pemain untuk bermain sampai dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kalau dari saya seperti itu. Tadi untuk grafik sih ratingnya sekitar 6 lah kalau untuk saat ini. 6 ya? Ya 6. Kalau saya sih grafik sih mungkin penilaian rating saya sih mungkin 5/10 ya. Jadi gitu. Lanjut untuk penilaian yang selanjutnya dari sisi story. Nah, di sini story-nya tuh cukup sederhana. Kita bisa memilih hero-hero yang kita mainkan, lalu kita akan memilih musuh sampai musuh itu sudah habis semua, baru bisa ditamatkan begitu. Jadi story-nya sudah sederhana sekali menurut saya. Untuk rating story-nya 4/10 karena begitu sederhana, jadi tidak menarik begitu. Jadi menurut saya untuk story sendiri ini kan storynya juga tidak terlalu panjang untuk story gamenya, dan menurut saya semua orang pasti bisa untuk menyelesaikan seluruh musuh yang ada di game ini. Jadi kalau menurut saya untuk story ini ya kisaran ratingnya kisaran 4 lah kalau menurut saya. Jadi dari penilaian selanjutnya untuk gameplay tadi seperti yang saya udah jelaskan. Gameplay tadi itu seperti menu yang dari awal, lalu variasi serangan dan lain-lain. Nah, untuk ratingnya menurut aku cukup tinggi sih, 6, karena menurut saya itu cukup interaktif pada saat itu, apalagi game itu memakai koin, jadi lebih kerasa berjuangnya karena pasti soalnya gamenya sendiri memakai arcade yang mana itu bergantian gitu, jadi satu kali masang koin, satu kali kegagalan gitu. Jadi menurutnya gameplaynya bisa 6/10. Untuk teman saya, kalau menurut saya untuk gameplay sendiri ini kan kembali lagi kepada si pemainnya. Tapi kalau dilihat dari story, kalau emang gameplay yang sudah kita jelaskan tadi dari pemainnya bisa menangkap, pasti akan lebih mudah untuk menyelesaikannya kalau menurut saya, atau bisa menguasai di gameplay lah kalau gitu menurut saya. Jadi untuk gameplay sendiri itu rating dari saya itu sekitaran 5,5 lah dari saya. Nah, untuk selanjutnya dari segi sound. Seperti yang kita dengar yang kita dengar ini soundnya cukup sederhana sih, cuma pukulan atau sound yang sama pada hero yang sama. Jadi saya beri rating 3/10 karena cukup sederhana dan nggak begitu interaktif gitu. Nah, untuk teman saya, kalau untuk saya dari sound sendiri ini kan udah sewajarnya sound orang bertarung itu seperti apa, jadi ya umumnya seperti ini ya. Kalau menurut saya udah cukup sih, tidak perlu ada yang ditambah atau yang lainnya. Tapi kalau mau ditambah itu sound yang backgroundnya seperti ada orang-orang yang melihat itu, ya tambah lebih bagus. Jadi untuk rating dari sound dari game Street Fighter ini kisaran 7,5 dari saya.
Untuk sekarang rating overallnya, menurut saya overallnya saya kasih 5/10 karena ya gitu, dari segi semuanya sudah saya jelaskan, cukup menghibur, cuma untuk bernostalgia saja kalau untuk dimainkan game sekarang ya. Tapi kalau untuk masa lalu ya mungkin bisa 10 lah dari teman saya. Kalau menurut saya dari dulu atau sampai sekarang pun tetap tinggi untuk ratingnya, karena menurut saya game ini sangat menarik dan layak lah untuk dimainkan untuk seluruh kalangan menurut saya. Jadi untuk overall ratingnya itu sekitar 7,5 sampai 8 kalau dari saya itu. Kita akan membahas ke jangka waktu memainkan gamenya. Jangka waktunya itu mungkin pengalaman saya itu bergantung pada nyawa gitu. Jadi semakin jago kita mainnya, semakin lama kita mainnya. Jadi bergantung pada nyawa yang kita berikan atau kita pilih, bukan pilih sih, yang kita punya gitu. Nah, untuk teman saya, Kalau untuk saya, untuk jangka waktu memainkan game ini itu lebih ke arah si player ini memahami terkait tombol yang digunakan itu apa saja, dan dia bisa mengkombinasikan tombol tersebut untuk melakukan serangan atau defense. Itu sudah cukup menurut saya untuk jangka waktu mainkan game. Jadi misal dari player sudah bisa menguasai hal itu, juga memudahkan dia untuk memainkan game ini. Menurut saya seperti itu. nah, kesimpulan dari game ini mempunyai grafis yang lumayan, tidak begitu buruk, tetapi sudah sangat lama sekali. Jadi mungkin saya akan memainkannya jika saya akan bernostalgia gitu. Jadi nggak bisa sampai yang berjam-jam gitu. Kalau untuk teman saya, Kalau menurut saya kesimpulan tentang game ini ya, jangan terlalu memandang bahwasanya game ini adalah kekerasan, tapi lebih ke arah bela diri. Saya tekankan lagi, karena ya memang banyak orang menganggap bahwasanya game ini adalah kekerasan, tapi jangan lupa bahwasanya di dalam game ini ada unsur bela dirinya. Jadi tidak bisa memandang satu sudut pandang saja seperti itu. Jadi menarik game ini bisa untuk seluruh kalangan usia untuk dimainkan. Ya itu saja yang aku bisa tarik dari kesimpulan tentang game ini. Untuk kesimpulannya juga sama. Kesimpulannya game ini udah terlalu lama juga, tetapi masih bisa dimainkan dengan bisa menghibur lah, minimal Ya, nostalgia gitu. Jadi untuk sekian dari review dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kerjasamanya. Iya.